datang di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Berani melapor, itu hebat. Tujuan dari podcast ini adalah untuk kampanye masif pencegahan dan penanganan KBGS melalui sosial media. Tentunya dinaungi dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia dalam program Generation Gender. Tapi sebelum podcast ini kita mulai, perkenalkan nama aku Ardina. Kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa yang tentunya membahas tentang penanganan KBGS juga yang ada di Sulawesi Tengah. Sebelum itu, mari kita sambut ini dia, Kakak Zul. Halo Kakak. Halo, selamat datang di podcast kami tentunya. Ngomong-ngomong, ini kali perdana Kakak kemari ya? Ya, perdana pertama ke kantor LBH Apik. Diundang langsung podcast lagi. Tentunya buat teman-teman sahabat Apik yang ada di rumah semuanya sedang menyaksikan ini, narasumber kali ini sangat benar-benar luar biasa tentunya dalam proses penanganan KBGS. Beliau juga terus serta dan ambil alih tentunya. Dan siapa tahu kalau teman-teman punya pertanyaan nanti ke depannya boleh banget setelah podcast ini langsung komen di kolom komentar tentunya. Betul kan Kak Zul? Yap. Nah sebelumnya kalau gitu tak kenal maka tak sayang, boleh Kak Zul jelaskan siapa Kakak Zul sebenarnya dan bekerja di mana tentunya? Baik. Saya Zulfikar Usman, bekerja di UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian background saya juga hukum, jadi mungkin pas lah untuk pekerjaan ini. Karena UPTD PPA itu adalah sebuah lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan lingkup kerja Kakak Zul tentunya, tema kali ini tuh kita membahas mengenai bentang perlindungan peran UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak. Nah, apalagi sekarang sudah di awal 2025 nih Kakak Zul. Tentunya banyak sekali di tahun 2024 proses penanganan mengenai kasus perempuan dan anak itu sangat begitu banyak. Nah, ada nggak sih kesan dan pesan yang ingin Kakak Zul sampaikan di 2024 itu track recordnya gimana? Apakah susah atau gimana? Boleh. Baik. Kalau dari tahun ke tahun ya, karena umur UPTD PPA sendiri itu dari 2019 berarti sekitar masuk 6 tahun ya kurang lebih. Tentunya kasus juga semakin tahun itu semakin banyak gitu. Jadi banyaknya itu bukan berarti tidak berhasil ya program-program pencegahan dan sebagainya. Tetapi banyaknya kasus itu adalah bagian dari keberanian masyarakat untuk berbicara dan melaporkan. Jadi semakin kemari itu semakin beranilah masyarakat atau perempuan dan anak itu speak up. Luar biasa. Jadi banyaklah kasus masuk gitu. Apalagi teman-teman dari UPTD PPA juga berkolaborasi melalui sosial media juga. Dan jangan lupa kemarin itu tahun lalu kalau tidak salah teman-teman dari LBH Apik Sultan terutama dari perwakilan Formodalitas Iman juga turut terlibat untuk datang ke sana ke kantornya kan. Itu luar biasa karena nggak cuma melibatkan mereka yang paham tentang bagaimana prosesnya untuk penanganan kasus, melainkan juga anak-anak muda turut dilibatkan. Nah, berbicara tentang proses kerja dan juga mekanisme, bagaimana sih mekanisme kerja UPTD PPA dalam menangani laporan kasus kekerasan ini, Kak? Nah, kalau mekanismenya tentunya ada standarnya ya. Kalau ada korban kekerasan untuk perempuan dan anak bisa datang langsung mengakses. Jadi kami itu lebih kepada menerima laporan ya, baik secara online atau hotline melalui secara langsung juga bisa gitu. Jadi itu dia. Jadi kami menerima laporan kemudian mengelola kasusnya dalam artian kita asesmen, kita asesmen kemudian ini jenis kasusnya apa, kekerasannya seperti apa, apakah kekerasan seksual, KDRT dan lain-lain. Kemudian juga setelah itu ya ada yang namanya klarifikasi, kemudian kita tindak lanjuti gitu, karena tanpa klarifikasi biasanya kita tidak tahu tuh duduk perkaranya seperti apa. Dengan diklarifikasi ya kita tahu oh segini loh. Berarti bisa hanya tahap mediasi aja atau langsung proses hukum. Jadi layanan apa yang diberikan ya tergantung analisis kasusnya dan kebutuhan klien. Betul, seperti itu.
Nah, ini juga mungkin di luar sana, mungkin barangkali baru mendengar tentang istilah dari UPT di PPA, dan juga sebenarnya ini sudah ada di berbagai platform juga internet kalau teman-teman mau googling juga. Namun sebenarnya bagaimana sih proses penanganan dan pelaporannya bagi korban untuk bisa sampai ke UPT di PPA ini? Baik, seperti itu tadi ya, kita menerima laporan atau pengaduan secara langsung maupun secara online atau hotline lewat nomor hotline yang memang sudah bisa diakses gitu. Nah, proses laporannya seperti itu, dan kemudian juga kita tindak lanjuti sama seperti tadi, jadi mekanismenya mungkin lebih ke sana. Kemudian memberikan layanan yang dibutuhkan, tentunya yang ada di kami itu yang bisa kami siapkan. Pendampingan hukum, kemudian kalau memang dia ingin prosesnya dimediasi saja, dan melihat juga kasusnya, oh ini boleh dimediasi. Kemudian kalau memang ada unsur-unsur hukum atau pidananya, kami memberikan pendampingan hukum dalam hal pelaporan bahkan sampai ke pengadilan. Seperti itu. Luar biasa. Nah, ini juga kita berbicara mengenai kasus kekerasan yang terjadi pula untuk perempuan dan anak tentunya. Biasanya kan ketika korban untuk mengalami kekerasan, mereka untuk melaporkan itu takutnya luar biasa. Kemungkinan besar adalah tersangka ataupun pelakunya itu mencoba untuk mencari korban tersebut. Apakah teman-teman dari UPT DPPA itu menyediakan shelter atau rumah aman atau bagaimana, Kak? Ya, tentunya layanan rumah aman itu atau sebutan kami itu rumah perlindungan sementara. Jadi itu wajib ada ya sebenarnya di UPTD PPA. Dan memang kami memiliki itu tentunya sifatnya urgen. Karena sebaik-baiknya perlindungan kan ada di tengah-tengah keluarga. Nah, rumah perlindungan ini bersifat sementara dan urgen sifatnya. Itu tadi urgen biasanya dekat dengan pelaku, kemudian juga ketertakutan korban itu sendiri bertemu atau dengan lingkungannya, apalagi dengan pelaku ya, itu yang sering kita hindari. Kemudian tentunya di rumah perlindungan sementara itu kami harus mencari solusi. Solusi apa yang akan kita berikan kepada klien atau korban, karena tidak selama-lamanya di rumah aman gitu ya. Jadi kita juga membangun berbagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Jadi rumah aman ada, sifatnya urgen dan ada batas waktu. Oh iya. Nah, kemudian tadi kan juga berbicara mengenai bahwa kita penting sekali untuk mengamankan korban dari tindakan yang tidak diinginkan oleh pelaku. Nah, berbicara soal itu juga tentunya ada guncangan trauma psikis nih. Apakah teman-teman dari UPT PPA juga menyediakan psikologis klinis nih, Kak? Pasti. Jadi layanan kami tadi ya, seperti ada layanan mediasi, kemudian konsultasi hukum, konseling psikologi. Jadi layanan itu ada, diberikan semacam bentuk pemulihan ya. Jadi upaya pemulihan bagi korban atau klien yang memang membutuhkan konseling psikologi. Jadi beda, ada biasanya kalau dari kepolisian meminta pemeriksaan psikologi, itu lebih ke kepentingan pro justisianya, tapi kalau di konseling lebih kepada pemulihan, seperti itu. Luar biasa tentunya. Jadi teman-teman, kalau ada sanak saudara yang menjadi salah satu korban dari kekerasan seksual ataupun apapun itu, tentunya baik perempuan dan anak, terutama itu kan, teman-teman UPT PPA sudah menyediakan psikologis klinis, pendampingan hukum, tentunya dengan termasuk juga rumah aman dengan batas waktu tertentu. Jadi teman-teman bisa langsung untuk cek hotline-nya nanti ke depannya. Dan berbicara juga mengenai itu semua, apakah teman-teman dari UPT PPA ini juga terafiliasi dan kolaborasi dengan pihak kepolisian, kemudian juga dengan rumah sakit atau lembaga hukum lainnya, Kak? Iya, pastinya seperti itu. Karena pelaporan biasanya kami terima, ya keinginan klien sudah teridentifikasi, kasusnya misalnya ini tidak bisa dimediasi, bahkan juga klien keinginannya langsung proses hukum. Ya, kami juga bisa menganalisis atau analisis hukumnya gimana. Kalau memang perlu dilaporkan, misalnya ada unsur untuk bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, tetap langsung kami dampingi. Kadang tidak memenuhi unsur, tetapi biar ini clear, kami dampingi korban untuk melaporkan ke kepolisian, itu satu. Jadi pendampingan hukumnya sampai dari tahap laporan sampai persidangan itu kami dampingi. Baik itu di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.
Biasanya kan banyak juga itu KDRT berujung ke perceraian, Iya, kami betul. dampingi, tapi tidak menyarankan untuk cerai. Cuman keputusan semua ada pada klien. Kemudian juga pendampingan kesehatan. Nah, jika klien datang melaporkan ke kami juga kan sudah harus teridentifikasi ini mau perlu di asesmen lanjut apa, dilihat dulu kondisinya. Kalau kondisi kesehatannya memang dia lagi sakit misalnya, dan itu kita atasi dulu sakitnya sebelum masuk ke kasusnya gitu kan. Jadi pendampingan kesehatan itu penting, terutama korban-korban kekerasan seksual. Kadang-kadang ada yang sudah pendarahan, gitu. Ada yang memang sakit-sakit tertentu. Nah, sambil jalan penanganannya juga kesehatannya kita pikirkan. Jadi koordinasi dengan dinas kesehatan, kepolisian, bahkan sekarang kejaksaan gitu kan. Untuk pendampingan. Nah, Dinsos juga, dinas sosial untuk dia punya psikososial gitu. Kemudian juga banyak instansi lah yang bisa, banyak OPD yang terkait untuk termasuk teman-teman LSM. Ya tentunya ya, luar biasa tentunya. Dan itu juga sudah terjawab ya tentunya teman-teman ya. Tentu terapi laser berkolaborasi dengan banyak lembaga. Lembaga hukum juga khususnya, dan juga psikologis klinis itu yang paling penting. Nah, tadi saya juga mendengar bahwa teman-teman UPT di PPA tidak mencoba untuk intervensi kembali kepada klien, apakah ini penanganan perceraian atau di mediasi dan sebagainya tentunya. Ini juga mungkin akan ada kendala bahwa apakah pernah ada intervensi yang sampai kayak beberapa kali klien datang ke UPT di PPA yang sudah disiksa, yang kemudian sudah mengalami luka-luka kekerasan secara fisik dan memilih untuk tetap berdamai, terus besoknya kembali lagi, atau kemudian mencabut lagi tuntutan hukumnya. Itu ada nggak kendala-kendala seperti itu? Banyak. Jadi itu tipikal KDRT. KDRT itu tipikalnya seperti itu. Jadi kadang kita yang menerima gemes-gemes ya, melaporkan, kemudian wah saya mau proses hukum, saya mau cerai karena saya gini-gini. Nah, jadi kita itu untuk layanan awal ke KDRT harus konseling psikologi dulu, kemudian proses hukum atau konsultasi hukum. Meskipun keinginannya cerai berarti di pengadilan agama ini kita dampingi, tetapi tipikal PKDRT itu atau kasus kekerasan dalam rumah tangga apapun itu di konseling dulu, triknya gitu, tipsnya harus psikologi dulu nih dicari. Biasanya dari sudah selesai konseling sudah tidak mau lagi dikonsultasi hukum. Tapi apapun itu keputusannya kami tetap menghargai. Misal kayak tadi bolak-balik udah dilaporkan ke polisi, KDRT sudah misalnya sudah luka fisik gitu. Kemudian babak belur, memar-memar. Nah, ini kan sudah masuk sekali untuk, apalagi visum sudah keluar bahwa ini KDRT. Nah, tentunya akan diproses. Nah, selama proses biasanya laporan dicabut oleh korban atau pihak istri ya, kita layani. Tetapi kami tidak menyayangkan atau tidak menyalahkan lah gitu. Loh, kenapa dicabut? Kenapa tidak lanjut saja? Tidak seperti itu. Tetap kami hargai keputusan dia, meskipun resiko-resiko yang sudah dia tanggung sendiri. Karena buat kami banyak pertimbangan pastinya buat ibunya, buat korban. Banyak sekali untuk kalau sudah urusan rumah tangga gitu. Nah, kami selalu menghargai, mengapresiasi apapun keputusan klien, tapi kami tetap mendampingi. Misalnya dia cabut laporannya di kepolisian, tetapi pendampingan atau layanan lain kami lakukan, misal pemulihan mental, konseling psikologi itu ada tahapan-tahapannya gitu. Luar biasa. Jadi meskipun dia sudah cabut, tapi kita jangan kesal. Pun kejadian lagi kami sudah kasih tahu solusinya. Kalau kejadian lagi, langsung lapor di wilayah terdekat. Misalnya kalau kemarin ada contoh kasus misalnya di luar ya, di Jawa gitu. Karena dia pulang kampung, lapornya ke kami tangani sampai ke Komnas, Kementerian, ujung-ujungnya juga ke kami menangani. Nah, rujuk ya, karena sudah itulah sebenarnya sudah fatal sih, sudah kekerasannya. Namun karena keputusannya harus balik, harus rujuk gitu, ya tidak masalah. Tetapi jika ada kejadian lagi di sana hubungi ini. Kami selalu merekomendasikan ada UPTD PPA di sana, hubungi bapak ini, hubungi ibu ini. Jika terjadi lagi. Jadi kami tidak semacam
lepas tangan, iya, gitu ya. siapa suruh, misalnya siapa suruh kau cabut laporannya, kami tidak mau tahu, tidak seperti itu. Tetap didampingi karena memang tipikal KDRT itu seperti itu. Banyak sekali pertimbangan yang hanya mereka yang tahu. Betul. Iya. Banyak tekanan pertimbangannya termasuk persoalan anak, finansial, ekonomi. Dan yang paling penting, apakah pernah ada case yang diintervensi dari pihak keluarga begitu? Iya. Kalau dari keluarga banyak juga, khususnya ada beberapa kasus kekerasan seksual anak ya. Kadang intervensi itu negatif sih. Kalau intervensi positif oke lah ya. Wah ini harus dilaporkan, intervensi yang memang masuk ke dalam keluarga itu mendukung gitu. Tapi intervensi kadang mendukung untuk tidak diproses. Sementara kekerasan seksual kepada anak itu kan dia jatuhnya delik biasa ya, bukan delik aduan seperti jika itu terjadi kepada orang dewasa. Jadi harus ditindaklanjuti kalaupun sudah masuk ke ranah hukum berarti ya tidak bisa dicabut sebenarnya. Nah, ini biasanya keluarga nih yang berperan. Oh jangan, tidak usah diteruskan atau tidak usah dilaporkan karena nama baik keluarga, menjaga nama baik pelaku, menjaga nama baik keluarga tanpa menjaga nama baik korban. Iya. Jadi semua berpikir nama baiknya tapi tidak berpikir korban. Betul. Itu yang sering terjadi oleh keluarga. Itu yang tantangan kita ya sebenarnya karena semua tidak ada yang memikirkan korban itu. Masa depannya, psikisnya, psikologisnya, traumanya. Dan itu kan trauma kekerasan seksual kan panjang. Betul. Ada tahapan pemulihannya. Nah, keluarga nih biasanya tidak mendukung atau intervensinya terlalu jauh sampai pada tahap untuk menghentikan kasus ini misalnya. Jadi ada upaya-upaya gitu. Nah, kami tetap memberikan pemahaman kepada keluarga yang mau diberi pemahaman, kan banyak penolakan juga. Tapi itulah tantangannya. Itu kita terus berupaya agar bagaimana bahasa yang kita sampaikan ke pihak keluarga, ke pihak sekolah misalnya kalau ada kasus seperti ini dengan apa yang bisa mereka terima karena pemahaman pikiran kan tidak sama. Mindset kita belum tentu sama dengan mindset dia. Nah, jadi itu yang kami masuk membuka dulu gimana bicara ini. Terus kalau memang apalagi masuk ke misalnya ke pondok pesantren, misalnya ada anak korban di sana. Nah, jadi kultur sekolah ini yang basis agama biasanya berbeda. Iya benar. Jadi pendekatan kami juga tidak asal ujuk-ujuk langsung wah ini salah, ini anak harusnya enggak begitu. Jadi banyak kami ini akhirnya mencari apa ya? Mencari celah untuk bisa berbahasa agar mereka tidak merasa tersinggung ataupun apa ya? Itu tadi tidak kami mau diterima gitu, tapi pelan-pelan karena itu bagian dari upaya perlindungan anak. Apalagi berbicara soal anak itu kita ngomongin soal traumanya, kita berbicara juga tentang masa depan si anak juga. Bahkan yang sering sekali kita dengar bahwa pelaku-pelakunya itu malah justru terdekat dari si anak-anak itu. Nah Kak, kalau misalkan anak-anak itu sendiri kemudian disinyalir ternyata mendapatkan aksi kekerasan apapun itu, baik itu kekerasan fisik maupun pelecehan, bagaimana sosok seorang anak itu akan melaporkan? Apakah selama ini dari teman-teman UPT DPPA laporannya ada dari teman-teman pendamping yang melaporkan, atau pernahkah ada anak itu sendiri yang berusaha untuk reach out ke teman-teman UPTD atau bagaimana? Jadi kalau kasus anak ya, kalau bicara kasus anak, ada beberapa korban anak itu yang sudah bisa mengakses layanan di UPT DPPA, datang sendiri ada, melaporkan siapa orang tuanya yang sudah melakukan KDRT misalnya, dia dipukul misalnya oleh ke bapaknya, dia keberatan bapaknya pilih kasih gitu dengan kakaknya, itu pernah ada. Kami juga wah ini berarti anak sudah berani speak up juga, bukan berarti bukan hanya orang dewasa saja. Nah ini kan suatu bentuk kesadaran dan juga kami harus memang betul masuk ke masyarakat untuk lebih mudah diakses. Kemudian juga bisa datang dilaporkan. Alhamdulillah sekarang juga kerjasama dengan teman-teman NGO biasanya mereka yang datang merujuk kasus ke kami atau teman-teman datang mengantar atau mendampingi pelaporan di kami, kemudian kami tindak lanjuti. Ada juga yang dilaporkan oleh
pihak keluarga yang tidak mau disebut namanya, misalnya ada karena menjaga dengan keluarga lain. Ya, privasi juga. Iya, itu kami lakukan, kami layani. Jadi kami yang melakukan pelaporan di polisian. Itu bisa, untuk kasus anak bisa. Jika tidak ada keluarga yang melaporkan atau yang memang ada hubungan darah atau apa, kami bisa melaporkan atas nama institusi. Luar biasa. Iya, dan itu diterima oleh polisi. Jadi memang sekarang akses sudah lebih terbuka, kemudian keberanian masyarakat juga sudah berani lebih speak up, dan tentunya itu satu juga apa ya yang kami harapkan, iya, ya. Betul. Gitu. Sebuah bentuk kemajuan yang baik. Iya, betul. Jadi kesadaran masyarakat itu sudah mulai terlihat, sudah mulai tinggi dengan terkonfirmasi dari banyaknya kasus yang masuk. Betul. Itu karena laporan, bukan berarti orang bilang kalau dulu tidak ada. Iya kan? Dulu tidak ada kasus begini, nanti sekarang baru banyak. Oh, tunggu dulu belum seterbuka sekarang dan tidak seberani sekarang. Regulasi pun tidak sekuat sekarang untuk membackup kasus-kasus kekerasan. Kalau banyak yang melapor, bahkan kasusnya pertama banyak, artinya orang-orang mulai sadar dan aware bahwa memang hal seperti ini tidak bisa dimain-mainkan dan tidak bisa diamkan. Nah, seperti fenomena gunung es lah, gunung es betul. kayak gitu. Itu luar biasa juga, dan saya juga ingin mengapresiasi teman-teman dari UPTD juga bahwa sampai ada anak yang berani untuk melaporkan kasusnya sendiri, itu artinya bahwa teman-teman dari UPTD PPA cukup terbuka, friendly, administrasinya nggak ribet, jadinya tinggal langsung sat-sat aja ya. Nah, Kak, untuk proses pelaporannya dan juga kira-kira wilayah-wilayah atau bagian-bagian mana aja sih UPTD PPA di Sulawesi itu di mana aja kira-kira? UPTD PPA Sulawesi Tengah itu ya sebenarnya dia bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kalau di Sulawesi Tengah di kabupaten tuh ada Dinas P3A-nya juga, tapi tidak semua punya UPTD PPA. Jadi di Sulteng itu baru ada 3 UPTD PPA, 1 di provinsi dan 2 di kabupaten. Nah, tentunya ini tetapi bukan berarti kasus kekerasan itu tidak terlayani. Tetapi masih dalam tidak berdiri sendirilah seperti UPTD PPA. Jadi dia misalnya ada di bidang perlindungan anak, di dinas P3A-nya, pemberdayaan perempuannya, ada di bidang gitu. Nah, kalau provinsi kita bagian dari bidang tapi berdiri sendiri. Maksudnya kita khusus ngurus kasus. Jadi kalau dia masih include di dinas biasanya masih tidak fokus gitu. Nah, kalau sudah ada UPTD PPA itu lebih fokus, dan keberadaan kami juga menjadi tempat rujukan kabupaten kota. Kabupaten itu merujuk kasusnya ke kami jika kabupaten tidak memiliki layanan yang dibutuhkan klien di tempatnya. Makanya dirujukkan ya, misal psikolog klinis, kabupaten A tidak punya psikolog klinis, maka dirujuklah ke kami. Jadi kalau dirujuk tuh kami menanyakan dulu dan harus jelas apa yang kalian tidak bisa berikan gitu. Oh, kami tidak punya ini, pendamping ini. Oke, kami punya gitu. Jadi rujuk ke kami, nanti kami memberikan layanan itu. Luar biasa, berarti saling berkoneksi dan juga berjejaring antara sama UPTD PPA ini ya. Dan kalau kami tidak mampu atau tidak ada fasilitas layanan itu di provinsi, kami ke pusat, ke kementerian. Lapor ke menteri, kami tidak punya layanan ini. Misalnya psikolog forensik kami butuh untuk mengungkap kasus. Di Sulteng kan tidak ada. Berarti kami harus berkoordinasi dengan kementerian dan pihak kepolisian untuk kebutuhan mengungkap kasus misalnya. Nah, itu tidak ada di Sulteng, jadi larinya minta tolong ke kementerian gitu. Luar biasa. Jadi diberikan permohonan itu disetujui dan dilaksanakan seperti itu. Luar biasa, dan juga sekarang sudah ada hotline tentunya kan. Jadi kalau misalkan ada kasus tertentu dan ingin melaporkan jauh lebih mudah, bisa datang langsung ke kantornya ataupun langsung menghubungi via hotline saja. Nah, berbicara mengenai kita tadi udah ngomongin soal kekerasan juga, tentunya kita harus punya langkah preventif atau pencegahan. Nah, ada nggak nih teman-teman dari UPTD PPA tuh punya langkah preventif tersendiri untuk mencegah aksi tersebut? Iya.
Kalau secara tugas pokok kami itu sebenarnya dalam kegiatan ya, dalam ini terkait kebijakan anggaran, kami tidak melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan pencegahan. Tetapi dengan seperti ini, kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau teman-teman NGO, bahkan misalnya OPD yang terkait urusan perempuan dan anak ini, di situ kami masuk untuk mencegah, untuk masuk ke proses pencegahan. Dan dalam hal penanganan pun, ini nanganin kasus, pencegahan sebenarnya juga jalan. Contoh, ada perebutan hak asuh anak. Ini sudah sama bapak ibu misalnya sudah pisah, masing-masing punya orang tua sambung. Si anak orang tua berada di ibu sambung. Ini ibu kandung mau gitu. Nah, sementara kita juga tidak mau memisahkan ibu dan anak gitu kan. Kami upayakan, kami mediasi, kami jembatani. Oke, bisa sama ibunya, tapi saya mau lihat tempat tinggal ibu. Karena ibu dengan ayah sambung. Nah, ayah sambung ini apalagi anak perempuan menginjak remaja. Betul. Nah, kasus yang masuk di kita kan banyak orang-orang terdekat. Jadi kita harus belajar dari pengalaman. Betul. Kami mawas harus diri. Iya. Kami survei dulu rumahnya. Kami home visit. Mohon maaf, kami tidak melihat mau bagus tidaknya. Tetapi setidaknya ada privacy untuk anak ini jika anak ini nanti weekend sama ibunya. Betul. Oh, tidak, hanya satu kamar katanya gitu. Siapa semua di sini? Ayahnya lah, ininya. Sementara ini kan ayah sambung ya. Biar bagaimanapun kami harus melindungi anak ini. Segala kepentingan atau hak-haknya terpenuhi kok sama bapak dan ibu sambung. Pendidikan, kesehatan, kasih sayang ada di sini. Dan anak ini nyaman sebenarnya. Cuman kan ibunya juga mau sama anak ini. Nah, karena kondisi tadi kami tidak mengizinkan dulu. Mencegah. Nah, betul, jadi betul. Dalam hal menangani kami juga masuk pencegahan dengan cara-cara kayak gitu. Ya, jadi memang kami lewat seperti ini, undangan teman-teman bawa materi misalnya atau ada talk show misalnya. Jadi UPTD PPA itu upaya pencegahannya ya dari kerjasama dengan teman-teman. Tapi kalau dalam hal membuat semacam kegiatan khusus pencegahan atau sosialisasi apa, kami tidak. Tapi adanya di dinas gitu, di dinas kami gitu, di induknya. Jadi untuk proses penanganannya itu bisa langsung ke teman-teman UPTD PPA. Iya. Tapi untuk langkah preventif, campaign dan lain sebagainya itu sudah ada teman-teman tupoksi kerja yang lain kan. Iya. Luar biasa. Dan tadi juga mendengar kasus bahwa tidak adanya privasi bagi anak perempuan tadi, luar biasa. Ternyata memang teman-teman dari UPTD PPA juga cukup baik dalam mengobservasi, karena tentunya karena mereka ini juga punya pengalaman yang sangat luar biasa. Dan sehingga ketika melihat kasus yang kelihatannya kayak di lapangan kelihatannya baik-baik aja, belum tentu. Iya kan? Jadi karena kita yang sudah nanganin ratusan kasus gitu, banyak lah. Nah, tentunya alangkah tidak bijaknya kami kalau membiarkan ada celah itu bisa terjadi. Jadi tidak diminta terjadi ya, amit-amit. Tapi jika ada celah itu, kami mencoba untuk meminimalisir gitu. Jadi mending kita cegah dengan cara betul. Daripada terjadi, karena memang kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak itu, terutama perempuan, mostly terjadi pada orang terdekat. Orang terdekat, kakak, kakak kandung, ayah sambung, kakek, om, banyak sekali yang orang-orang terdekat yang jadi pelaku. Gitu. Tentunya teman-teman juga harus berhati-hati, dan kita belajar banyak hari ini pada podcast kali ini kepada teman-teman UPTD PPA. Dan tentunya tadi kita juga sudah membahas mengenai bahwa masyarakat udah mulai aware dan mulai belajar untuk speak up, udah mulai teredukasi. Dan kalau menurut kakak sendiri, bagaimana melihat masyarakat kita? Apakah dibanding tahun-tahun sebelumnya? Dan apakah ada harapan untuk tahun ini bagaimana masyarakat kita melihat aksi kekerasan ini, terutama juga dari teman-teman UPTD? Kalau kami melihat atau menanggapi masyarakat seperti apa sekarang, sebenarnya tantangan sih di masyarakat kita. Harapannya juga mereka harus sudah membuka diri atau open mind. Gitu. Jadi kalau melihat sekarang masih ada yang masih
ada stigmatisasi buruk misalnya terhadap korban, bahkan kami sendiri yang dirasa masuk campur dalam urusan keluarga, atau wah ini anak saya, terserah saya mau bikin apa, hak saya. Maaf Pak, anak Bapak adalah anak negara. Undang-undang memayungi dia dimanapun anak-anak itu berada. Nah kadang ini yang tidak dipahami masyarakat. Kadang masih urusan KDRT, mukul istri, mukul anak itu masih hak wajar. Suami, iya, ya hak kan? bapaknya. Itu Hak anak saya bapaknya. terserah saya. Nah ini kadang belum dipahami. Tentunya PR kita untuk terus sosialisasi. Jadi masih ada kalangan masyarakat yang memang belum apa ya, Belum teredukasi sama belum sekali. teredukasi dan bahkan masih membuat stigma-stigma buruk terhadap korban-korban kekerasan. Bahkan apakah masih ada yang berpikir bahwa oh tidak apa-apa aku dipukuli oleh suamiku, kan aku memang perempuan. Iya, ada begitu juga. Nah, jadi enggak apa-apa, biar saja saya menjaga suami saya supaya daripada dia nanti gini-gini. Jadi ya edukasi kami bahwa ibu sudah memikirkan suami ibu, tapi siapa yang memikirkan ibu? Suami ibu aja tidak mikirin ibu. Nah, kami memberikan penguatan-penguatan secara psikologis bahwa ya sudah saatnya memikirkan diri sendiri Bu gitu. Jadi itu tugasnya psikolog klinis lah untuk memberikan semacam metode, semacam cara bagaimana baiknya menghadapi ini. Jangan terus-menerus menyalahkan diri. Akhirnya merasa wajar, menormalisasi KDRT karena suami, karena ekonomi. Jadi ya mentang-mentang suami ya boleh gitu, mentang-mentang dia menafkahi ya boleh berkekerasan. Apapun alasannya, mau istrinya cerewet, kata mama bukan dia cerewet sekali Bu, mau cerewet, mau gimana, tidak boleh ada kekerasan. Apapun alasannya, entah oh ya soalnya dia maaf ya Bes, oh ini makanya saya pukul, saya dapat dia dengan laki-laki lain, cemburu buta misalnya. Apapun Pak alasannya, tidak boleh ada kekerasan. Kalau Bapak tidak ini kan ada cara lain. Nah, kadang biasa orang menormalkan, mensahkan KDRT itu karena ada pemicu. Nah, apapun pemicunya, tidak boleh ada kekerasan. Itu kuncinya. Itu teman-teman ya, itu adalah keywordnya. Tidak boleh ada kekerasan. Pokoknya kalau sudah ngomongin soal kekerasan, itu bukan bagian dari cinta. Kadang nih Kak ya, kalau orang udah jatuh cinta, semuanya udah pada lupa. Iya. Ya kan? Trauma bonding namanya. Iya kan? Tidak mau keluar dari lingkaran itu atas nama sayang. Ya, gitu. Oh saya kan dikasih begini karena dia cinta sama saya. Kan begitu biasanya para pasangannya bilang, saking cintanya, cemburunya, dia protektif, sampai kasar lah kayak gitu, sampai tidak masuk di akal. Nah itu trauma bonding. Yang kayak sangat disayangkan untuk dilaporkan, kasihan suami aku karena kita udah melalui masa-masa indah. Iya, sementara dia tidak dikasihani sama suami. Iya kan, jadi teman-teman tidak harus fair. Sayangi diri kalian karena bagaimanapun yang namanya aksi kekerasan, terutama untuk fisik, itu sangat tidak dibenarkan. Fisik dan psikis. Iya, fisik dan psikis tentunya. Kata-kata kasar yang menjurus ke seksual, itu kan ke psikis. Nah itu tidak boleh ada, itu masuk dalam kekerasan. Luar biasa, kita sudah bicara banyak mengenai tupoksi kerja dari teman-teman UPT DPPA. Tentunya dan tadi juga ada beberapa kasus, ada anak-anak yang berani sudah melaporkan, masyarakat sudah mulai aware, kemudian juga ternyata terafiliasi dengan berbagai lembaga, dan kemudian juga kita sudah diedukasi bahwa teman-teman jangan lupa apapun itu kita, ya bukan di kita ya Kak ya, tapi bisa terjadi di orang-orang terdekat kita. Kita sudah tahu bagaimana cara melaporkannya dan tidak perlu takut untuk melaporkan aksi kekerasan. Nah terakhir nih Kak, apakah ada yang ingin Kakak ingin sampaikan kepada teman-teman yang di rumah? Pertama ya, kalau melihat, mendengar, mengetahui atau bahkan diri kita sendiri yang mengalami kekerasan apapun itu, penganiayaan, pemukulan, bahkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual, segera laporkan. Kemana? Kalau terlalu jauh ke kami, ke Babin Kamtipmas, ke RT RW lurah, itu kan terdekat ya, lurah atau ke kepala desa atau ke polsek, bahkan ke polres jika memang jamnya bukan jam kantor kami misalnya. Kalau memang bisa mengakses ke kami, ya itu lebih bagus juga, kami akan dampingi kemanapun itu akan ditempuh. Dan kemudian berani
Nah, itu kuncinya berani berbicara, berani bersuara, berani melapor. berani melapor, itu hebat. Luar biasa tentunya. Terima kasih untuk Kakak Zul yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini. Dan teman-teman jika ingin ada kritik dan saran, dan jika teman-teman yang ada di rumah semuanya punya kasus yang serupa dan ingin dibicarakan, kemudian juga kira-kira apa nih konten berikutnya nih yang start untuk podcast kita tentunya, bisa banget untuk coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk follow sosial medianya LBH Apik Soteng, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan di like tentunya ya. Saya Ardina pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. LBH Apik Soteng, berani melapor itu hebat.